Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Nah, baru kali ini dan pertama kali gue nunjukin muka gue di konten YouTube gue. Biasanya sebelum-sebelumnya kita kalau bikin konten pakai HP mulu ya, modalnya HP, ya kan trading. Nah, tapi di sini gue akan kasih tahu ke kalian jenis-jenis investasi apa aja yang sedang gue gunain saat ini. Dan dari modal kecil ya sampai dari aman dan teraman. Nah, pokoknya tapi ini gue sebutin dulu, jadi kalian nanti di video kedua gue akan lanjutin. Nah, yang pertama itu ada trading ya. Trading itu banyak jenisnya guys. Ada trading kripto, saham, forex. Nah, itu mungkin saat ini yang tiga ini yang gue gunakan atau gue pakai untuk eh, mencari profit. Meskipun nggak terlalu banyak kalau modal kecil. Nah, jadi ada namanya investasi atau trading jangka panjang di setiap gua mau trading di kripto, saham, sama forex. Yang pertama biasanya harian atau mingguan, yang kedua ada bulanan. Itu bisa gue gunain buat di kripto. Jadi kalau di saham biasanya gua investasi atau nabung jangka panjang. Karena nggak bisa berbagi waktu antara kripto sama forex. Kalau forex sama kripto emang setiap hari gue gunain sering lah, terlalu sering. Lalu ada lagi, kalau trading kalau kita bahas kan banyak banget. Pokoknya nanti terpisah, gue kasih tahu di playlist untuk trading. Nah, yang kedua itu ada namanya reksadana. Nah, reksadana ini yang menurut gue paling aman ya, nggak bikin jantung gue deg-degan ya. Kalau yang lain, kalau trading kan ada yang namanya minus, nyangkut, dan lain-lain. Tapi kalau di reksadana ini enak banget guys. Jadi ketika kita punya modal ya, kita punya modal. Lalu kita tinggal cari platform atau wadah. Aplikasi lah yang resmi ya. Nah, di aplikasi itu biasanya ada yang namanya manajer investasi atau ya bisa kita jelaskan salah satu pilihan dari pihak aplikasi yang jadi pilihan dia yang terpercaya lah yang bisa ngatur keuangan kita ke depannya. Nah, kita cuma siapin modal, kita deposit di situ, lalu sisanya kita diem aja. Karena dia yang bakal bagi-bagiin uang itu untuk investasi di berbagai produk, entah itu reksadana saham, pasar uang, reksadana obligasi, dan lain-lain. Nah, kita cuma tinggal nunggu tuh. Biasanya keuntungannya atau returns-nya itu kita bisa dapetin setiap hari, ya, setiap hari. Kalau Sabtu Minggu kayaknya libur, Sabtu Minggu reksadana ya. Biasa nih sampai Jumat kita dapat untung tuh. Nanti gue sebenarnya jarang banget ya, jarang ngeliatin investasi reksadana gue ini ya. Tiba-tiba pas gue cek, ya lumayan, maksudnya keuntungannya tuh lumayan. Entah itu sebulan. Pokoknya gue udah sering bahas juga sih. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa ke playlist YouTube gue ada namanya reksadana. Nanti itu juga kita akan bahas lebih detail lagi. Yang ketiga yaitu ada yang namanya peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini sama sekali gue nggak pernah bahas di YouTube gue. Kenapa ya? Biasanya bukan belum mau aja ya, masih milih platform atau tempat yang cocok untuk kita bahas. Sebenarnya banyak yang resmi, yang udah gue pakai yang resmi ya, yang pastinya berstandar udah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, serta ada Bapepti sama Kominfo. Pokoknya tiga lembaga itu yang harus kalian perhatikan ketika kalian mau nabung atau investasi trading di suatu platform. Nah, peer-to-peer lending ini sistemnya hampir sama kayak reksadana sebenarnya. Cuman retur, perbedaannya aja secara singkat, karena ini kan kita nyebutin produk-produknya juga. Jadi returnya itu lebih besar dibandingkan reksadana, karena resikonya pun pasti lebih besar. Kalau di peer-to-peer lending nih, dia itu biasanya sistemnya itu kita punya modal dan naruh di sebuah aplikasi ya, di sebuah aplikasi. Nah, aplikasi ini menyediakan orang-orang yang dipilih menurut si aplikasi ini tepat untuk mengelola uang kita. Tapi dalam artian uang kita kemana aja? Nah, bedanya sumbernya nih. Kalau di reksadana sumbernya udah kelihatan. Kita bisa lihat obligasi, ada yang ke saham, ada yang pasar uang ya. Oh banyak, kalian bisa cek sendiri reksadana. Nah kalau di peer-to-peer lending ini beda cerita guys. Kalau beda di olahnya mau kemana? Gue akan kasih contoh gini aja. Gue akan kasih contoh si A nih ya. Pihak A mau minjem duit. Ya si pihak A butuh duit ibaratnya buat usaha. Buat usaha dia buat konsumsi ibarat kebutuhan sehari-hari dan lain-lain ya. Nah, dia dia minjem lah uang itu cari di bank atau di aplikasi. Nah, kita taruh di bank lah ibaratnya atau aplikasi. Nah, nanti di pihak aplikasi atau bank ini bakalan ngasih beberapa uang yang dibutuhin si customer ini, si A ini ya, buat diolah sama dia. Nah, tapi harus ada
biasanya ada aturan-aturan tersendiri dari pihak aplikasi sama banknya dulu. Nggak bisa asal dikasih guys ya. Itu kalau kalian sering ngeliat orang-orang suka pinjam, nah begitu ceritanya. Perputaran uangnya sebenarnya begitu. Nah itu uang-uang itu juga dari kita-kita semua nih. Ibaratnya kita-kita yang emang udah investasi, ya kan, yang emang eh, punya waktu yang sangat padat, ya kan. Kan semua orang ada yang kerja, kan nggak mungkin harus ibaratnya mantau terus uang kalian tuh diapain aja. Jadi mereka disalurin ke aplikasi atau bank tertentu untuk diolah kembali. Nah, biasa pembagian keuntungannya itulah ya, biasa beberapa persen si pihak yang mengelola uang kalian, dan si kalian juga dapat berapa untung persen. Nah, di situ biasanya ada asuransi guys, nggak usah khawatir. Jadi biasanya tuh kalau kalian nanya, Bang, resiko besar berarti kehilangan uang kita dong. Gimana ya? Kalau investasi, kalau gue sendiri yang suka alami, selalu ada resiko masing-masing ya, setiap investasi. Tapi kalau gue cara backupnya tuh, ibaratnya biar nggak terlalu khawatir, biasanya gue harus ada kayak backupan. Entah itu dari modal gue sendiri, atau dari pihak si aplikasi ini. Ya, gue cek dulu semuanya. Kalau di fitur peer-to-peer lending, biasa ada kayak asuransi ketika dana kalian nih di olah atau dikasih ke orang-orang itu, diolah, dan ternyata ibaratnya uang kalian itu macet. Nah, nanti ada asuransi yang bakalan nge-backup dana kalian. Nah, itu nggak tahu berapa ya, 100% atau 90%, gue nggak tahu. Pokoknya di setiap aplikasi itu rata-rata biasanya ada ketentuan-ketentuan, kalian bisa cek sendiri. Nah, jadi kita udah sebutin ya namanya trading, reksadana, saham, udah, sama P2P lending. Nah, ada yang namanya deposito guys. Nah, deposito ini sebenarnya ini adalah investasi yang dimana pilihan terakhir buat gua ya. Kalau deposito, karena zaman sekarang udah ada teknologi ya, seperti kita beli kripto atau beli produk saham. Kita mau properti juga bisa guys. Kalau kalian mau investasi properti dengan online, ibaratnya tanpa harus kayak kalian modal besar, ngebangun tanah dulu atau ngebangun rumah kontrakan dan lain-lain, sebenarnya ada sistem yang dimana kita tetap beli suatu, mungkin kayak bukan beli sahamnya ya guys ya, tapi kayak kita patungan sama orang-orang dari seluruh ya yang ada di aplikasi itu buat ngebangun bisnis. Biasa ada, nanti gue jelasin semuanya, pokoknya secara detail aja ya. Nanti gue akan, ini kan gue sebutin aja jenis-jenis investasi itu, ternyata bukan hanya trading kripto, saham, forex ya, bukan hanya reksadana, bukan hanya peer-to-peer lending, tapi banyak banget pokoknya. Tapi dengan modal kecil juga bisa, tenang aja, nanti gue kasih tahu ke kalian di video selanjutnya. Mungkin sampai sini aja ya dulu. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa DM gue yang di GV, atau bisa gabung di grup gue juga gratis di situ. Bisa langsung klik linknya aja di situ. Bisa di kolom komentar di bawah ini. Oke? Dan cukup sampai sini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.